Bejejong salah sawijining désa ing Kecamatan Trawulan Kabupaten Mojokerto. Ing désa iki ana cikal bakal warisan Majapahit kang isih ngrembaka nganti saiki. Ora namung lumantar candhi lan watu abang, ugi lumantar Cor Kuningan. Sugeng pepanggihan kula Bobi Dwi Januarta, mahasiswa Pendidikan Basa lan Sastra Jawi, Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Video iki minangka garapan pungkasan mata kuliah kearifan lokal ingkang diampu dening Bapak Dr. Andes Sukarman MPD. Ing kalodhangan menika kula badhe ngendharaken kearifan lokal para pengrajin Cor Kuningan ing Dusun Ketunggulan, Desa Bejejong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sugeng amirsani. Kecamatan Trawulan Kabupaten Mojokerto minangka bekas ibu kutha Majapahit ingkang nyimpen kadidayan seni ugi budaya. Samangke greget kasebut isih ngrembaka, isih urip sajroning tangan para pengrajin ing Dusun Ketunggulan, Desa Bejejong ingkang nerusake warisan leluhur lumantar logam kuningan utawa Cor Kuningan. Proses anggone nggawe Cor Kuningan diwiwiti saka nggawe cetakan wedi lan tanah liat. Banjur logam kuningan kasebut dilebur ing suhu dhuwur nganti cair. Nah, cairan kasebut disokke kanthi alon-alon, banjur didemke lan dialusake nganggo piranti grendha utawa amplas. Sakabeh rantaman proses nggawe Cor Kuningan kasebut ditindakake dening pengrajin kanthi cara manual utawa cara tradisional kang adhedhasar pengalaman turun tumurun. Nggih, kula samangke kalih salah sawijining pengrajin patung Cor Kuningan wonten Dusun Ketunggulan, Desa Bejejong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sedherengipun bisa diperkenalkan Pak namanya? Saya Bapak Multazam, domisili di Dusun Ketunggulan, Desa Bejejong, Kabupaten Mojokerto. Saya salah satu dari pengrajin Cor Kuningan yang ada di tempat sini. Dados menika wonten Bapak Azam salah satunggaling pengrajin Cor Kuningan wonten Desa Ketunggulan, Desa Bejejong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Dalam prosesnya kalau di proses produksi sebenarnya kita memang lebih ke tradisional ya memang. Jadi tekniknya memang kita mempertahankan teknik tradisional meskipun ada juga perubahan, kemajuan. Seperti kalau dulu kita kan ngecornya dari awal-awalnya para pengrajin itu pakai arang. Nah, sekarang sudah berubah, kita pakai gas. Jadi dulu itu pakai arang, kemudian pakai minyak tanah. Habis minyak tanah itu hilang dari pasaran, itu pakai solar. Dan terakhir ini pakai gas LPG. Kearifan lokal seni patung Cor Kuningan ing Dusun Ketunggulan, Desa Bejejong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto ora namung katon saka patunge, nanging saka proses pandamele, saka milih bahan, nyetel suhu kuningane lan ngatur wujude kabeh
kuwi saka pengalaman lan nilai budaya sing diwarisake kanthi cara turun tumurun. Para pengrajin cor kuningan ing Desa Bejijong kasebut duweni rong model. Kang kapisan yaiku model Mojopaitan lan model Terapan. Saka model-model kasebut dadi bukti yen warisan iki tansah ngrembaka selaras pangrembakaning jaman. Cuman kalau secara dasar karena memang kembali tadi modelnya itu kan memang lebih menekankan kita mengangkat budaya, sosial budaya dari Majapahit. Memang itu tetap ada yang dipertahankan sama teman-teman ya. Dan kebetulan memang tamu itu ada yang mencari model yang memang benar-benar kelihatan tradisional sekali. Jadi mereka tidak mau model-model yang berbau permesinan modern, mereka nggak mau ya gitu. Karena memang pasarnya kan kita konsumennya sebenarnya luar negeri. Jadi kalau orang luar kan memang lebih menghargai untuk karya hastakarya, yang lebih menghargai mereka ya. Jadi kalau permesinan mereka sebenarnya sudah bosan lah, bisa dibilang gitu. Kalau produk-produk hasil mesin mereka sudah bosan. Kearifan lokal seni patung cor kuningan ing Dusun Ketunggulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto ngandhut nilai-nilai kang becik. Saka seni patung cor kuningan kasebut ora namung ngandhut nilai ekonomi, nanging uga ngandhut nilai sosial antarane para pangusaha patung cor kuningan kasebut. Nilai sosial kasebut lumantar pranata desa kang kudu digatekake dening para pangusaha patung cor kuningan supaya ing mangsa pangarep ora ana prakara. Iya, untuk pengrajin di daerah sini sebenarnya secara umum mereka itu terikat dalam sebuah perjanjian kalau setiap pengrajin itu tidak boleh menjiplak model atau bentuk dari teman pengrajin yang lain. Itu ada dalam perdes. Dulu itu sudah. Jadi otomatis dengan begitu setiap pengrajin itu punya model sendiri-sendiri. Kenapa perdes itu dulu dibuat? Karena sebelum ada perdes itu ya teman-teman sering ada konflik bentrokan karena ada tamu atau buyer yang minta dibuatkan dengan model, dia bawa model sendiri, buatkan seperti ini, mereka yang nggak mau tahu ya langsung dibuatkan aja, ternyata itu punya teman ya gitu. Jadi ada dalam sebuah aturan perdes yang mengikat antara sama teman pengrajin biar tidak terjadi konflik ya. Upaya pelestarian kearifan lokal seni patung cor kuningan ing Dusun Kedunggulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto katon saka teknik pandamelan kanthi cara tradisional kang isih dijaga lan digawe dening pengrajine. Uga ana saperangan pangusaha patung cor kuningan ing dusun kasebut mertahanke model-model patung Mojopaitan. Dene saka pamawas pakaryan, upaya pelestarian para pengrajin seni patung cor kuningan iki gunggunge mudhun tinimbang tahun-tahun sadurunge amarga bahan bakune larang lan ora padha karo biaya produksine. Kalau kearifan lokal sih tadi ya dari teknik
pembuatan memang masih ada yang dipertahankan. Terus model-model memang teman-teman ada yang khusus membuat model-model Majapahit, seperti ya dewa-dewa gitu ada. Memang ada yang fokus di itu, seperti keris itu memang ada mas. Jadi mereka mempertahankan kearifan lokal di situ. Kalau dari sisi itu Pak, pekerjaannya sendiri, apa yang melatar belakangi tetap lestari sampai sekarang itu apa? Apakah memang karena didorong oleh faktor ekonomi atau mungkin faktor-faktor yang lain Pak dari sisi pekerjaannya? Kalau dari sisi pekerjaan kenapa masih bisa produksi sampai sekarang? Sebenarnya kalau dilihat mas, setelah 98 tadi ya puncaknya lah kejayaannya dulu, ini pengrajin sebenarnya menurun mas. Ya jumlahnya menurun karena memang gimana ya, ini untuk bahan baku logamnya mahal sekarang. Mahal bahan baku logamnya mahal, biaya produksi tinggi lah sekarang. Biaya produksi tinggi, cuman untuk pembelian seperti tadi saya bilang tidak terlalu ya sebanding dengan kenaikan harga barang di situ. Kemudian dari pemerintah ada, kita kan juga ada koperasi, jadi kita sering ada semacam hubungan dengan pihak-pihak dinas koperasi, Disperindak atau Disnaker, itu biasanya ada. Cuman memang kalau cuman dibilang bisa ada gitu aja enggak. Kalau dari pariwisata memang kita sebagai pengrajin memang menjadi spot tujuan salah satunya. Jadi terkadang ada kunjungan dari sekolah-sekolah gitu. Jadi kerajinan ini diangkat sebagai hasil sebagai nilai-nilai budaya juga. Selain seperti rumah Majapahit, budaya yang lain itu jadi tujuan juga di situ. Jadi kalau di istilahnya di web Kabupaten Mojokerto mungkin muncul, ada mungkin. Atau sini ada yang namanya Lembaga Desa Wisata. Lembaga Desa Wisata itu memang kerjaannya mengcover semua yang berhubungan dengan wisata, khususnya desa sini. Dari seperti kunjungan ke candi-candi, ke wihara, termasuk ke tempat kerajinan. Itu ada lembaga desa wisata yang disikat dengan namanya Ladewi, Lembaga Desa Wisata. Jadi di situ diperkenalkan tentang budaya juga, selain kerajinan juga di situ. Kenapa saya masih mempertahankan di Cerkuningan ini? Ada beberapa hal mungkin. Karena memang tidak banyak untuk daerah-daerah tertentu yang bisa membuat seperti ini. Itu yang pertama, poin yang pertama. Yang kedua, kita juga, kalau bagi saya, karena saya memang sudah lama bergelut di sini, memang banyak keuntungan. Diantaranya kita kan buat produk yang tidak mudah rusak, tidak mudah basi. Jadi keuntungannya misalnya kita buat, meskipun sebenarnya saya memproduksi itu biasanya sesuai order, biasanya sudah made to order. Cuman kadang kita kan juga kalau posisi sepi kita buat stok. Nah posisi stok itu kalau kita simpan di gudang itu kan nggak rusak. Nah jadi itu yang buat salah satu kenapa saya masih bertahan di situ. Beda kalau kita industri atau usaha di makanan atau bahan baku makanan kan di situ sangat berpengaruh sekali. Kalau tidak cepat laku kan rusak. Nah itu salah satunya. Jadi kalau memang mau lebih maju lagi, kita bisa tetap eksis, ya tetap kita kan namanya jualan, promosi tetap ada. Faktor promosi harus ditingkatkan, termasuk lewat pemerintah, bisa lewat tadi pariwisata kan bisa, atau pameran bisa. Terus lagi kita kalau diproduksi model, nah model kan harus inovatif ya, harus terus berinovasi kita. Terus ini kalau diproduksi kita bagaimana menyiasati biaya produksi, karena memang ini termasuk industri yang biayanya tinggi, mas. Per kilonya kan sekarang sudah 100.000 lebih. Kita tahu ya bahan bakunya saja loh ya, per kilonya sudah 100.000 lebih. Jangan kalau tahu timbangan yang satu genggam itu 100.000 lebih itu. Padahal kapasitas kita kan
ada yang 1,5 kintal minimal pengecorannya. Kalau nggak segitu kan rugi dengan biayanya kan besar dari pembakaran dan gas dan segala macamnya. Jadi kalau ngecor dikit kan rugi. Nah bayangkan kalau misalnya ambil rata-rata 1,5 kintal, kalikan itu tadi bahan bakunya saja loh ya, belum biaya produksi dari teman-teman lilin, gaji teman-teman karyawan. Terima kasih Pak atas waktunya nggih. Matur nuwun nggih niku wau wawancara kalih Bapak Azam nggih. Bapak Azam ngengingi menapa kemawon ingkang dipunwastani kearifan lokal seni patung Cor Kuningan wonten Dusun Ketunggulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trawalan, Kabupaten Mojokerto. Kula Bobi Dwi Januarta, mahasiswa Pendidikan Basa lan Sastra Jawi, Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Ngaturaken agunging panuwun dumateng para pamirsa ingkang sampun midhangetaken video punika wiwit purwa dumugi wasana. Mugi kearifan lokal patung Cor Kuningan ing Dusun Ketunggulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trawalan, Kabupaten Mojokerto tansah ngrembaka sa mangsa-mangsa. Sekal semanten atur kawula sugeng kondur kula ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sedaya. Sugeng pepisahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.